Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dafri Channel. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya sehingga saya tidak bosan-bosan untuk mengupload video setiap harinya. Langsung saja kita akan berbicara tentang harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Pokok pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu apa latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban dan warga negara. Pertama-tama, kita semua mengetahui bahwa pada saat ini banyak terjadinya fenomena-fenomena anomali, di mana di fenomena anomali ini ada sekelompok orang menuntut hak dan kewajiban mereka dengan sangat gigih. Bahkan untuk memperoleh hak tersebut mereka rela melakukan dengan kekerasan. Namun di sini teman-teman, ketika mereka sudah dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban bernegara, tampaknya mereka telah kehilangan gairah, sehingga di sini diperlukan adanya harmonisasi dan hak dan kewajiban. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu sumber-sumber harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Dalam poin ini teman-teman, kita akan membahas 4 submateri. Dan yang pertama itu adalah sumber historis teman-teman. Dan pada sumber historis ini juga dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu awal mula, di mana pada awal mula perjuangan HAM terjadi di Eropa oleh seorang filsuf yang bernama John Locke. Dan John Locke ini berasal dari Yunani, dan penegakan HAM ini terjadi sekitar abad ke-17. John Locke ini teman-teman adalah seorang yang pertama kalinya merumuskan bahwa adanya hak alamiah atau yang melekat dalam setiap diri manusia, yaitu mempunyai kebebasan untuk memiliki hidup atau yang disebut juga natural rights. Yang kedua teman-teman, yaitu revolusi Amerika. Revolusi ini terjadi pada tahun 1726 teman-teman, di mana yang terjadi pada saat itu adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melalui penjajahan Inggris untuk menjadi negara yang merdeka. Yang ketiga, Magna Carta. Magna Carta terjadi sekitar tahun 1215, di mana pada saat itu terjadinya piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan, di mana isi dari perjanjian itu adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan dan keturunannya. Jaminan ini diberikan oleh raja kepada bangsawan sebagai balasan atas bantuan para bangsawan untuk membiayai pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang keempat teman-teman, yaitu revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pada tahun 1789, di mana pada tahun itu terjadi perlawanan rakyat Prancis yang terhadap perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya sendiri yang bernama Louis ke-16, di mana Raja Louis ini dia bertindak sewenang-wenang dan absolut dan menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan negaranya sendiri. Kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua teman-teman, yaitu sumber sosiologis. Dan pada sumber sosiologis ini juga teman-teman dibagi menjadi 4 bagian yang penting. Yang pertama itu
adalah gejala sosiologis, di mana pada saat itu terjadi gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan teman-teman, yang ditandai dengan munculnya karakter buruk dalam sosial budaya yang kian berubah secara drastis. Yang berikut teman-teman, Orde Baru tumbang. Pada saat itu munculnya kekuasaan oligarki atau kekuasaan yang berpusat pada kelompok elit tertentu, teman-teman. Sehingga masyarakat lain tidak dapat dan masih jauh dari sumber hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga teman-teman itu sociocultural animosity, di mana teman-teman terjadi pada saat itu terjadi gejolak di masyarakat akibat kebencian sosial terselubung atau konflik laten yang bersumber dari ciri budaya dan beda nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga pada masa ini terkadang adanya unsur balas dendam dalam diri setiap warga masyarakat Indonesia. Yang keempat teman-teman, yaitu Indonesia Baru, di mana di Indonesia Baru ini terjadi reforma atau Indonesia Baru yang berhubungan dengan undang-undang hukum dengan tujuan memperkuat atau mengharmonikan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Kita akan masuk dalam poin pembahasan yang ketiga teman-teman, yaitu sumber politik. Dalam sumber politik ini terjadinya adanya proses dan hasil perubahan undang-undang pada tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi, di mana pada awal era reformasi ini yang terjadi pada tahun 1998 teman-teman, mulai munculnya berbagai tuntutan reformasi pada masyarakat. Tuntutan ini dilakukan dan disampaikan oleh berbagai komponen rakyat, yaitu mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutannya itu adalah teman-teman untuk mengamandemenkan Undang-Undang NKRI 1945. Oleh karena itu, berkaitan dengan dinamika kehormatan dan penekanan HAM di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan masuk di poin pembahasan yang ketiga, yaitu esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara teman-teman. Dalam poin ini juga teman-teman dibagi dalam 4 pokok pembahasan yang penting. Yang pertama itu agama teman-teman. Dalam hal ini negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beragama teman-teman, sesuai dengan iman mereka terhadap agama-agama yang mereka imani, maksudnya teman-teman begitu. Yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan. Di sini dijelaskan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa teman-teman. Itu tujuan adalah pendidikan dan kebudayaan teman-teman, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Yang ketiga teman-teman, yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, di mana di sini dijelaskan bahwa tidak ada batasan di antara orang miskin dan orang kaya teman-teman, sehingga peranan atas kekeluargaan dan perekonomian nasional dapat menghasilkan manfaat bagi negara maupun bagi masyarakatnya teman-teman. Oke, yang keempat, yang itu pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini TNI dan Polri itu sangat berperan penting dalam hal ini teman-teman, yaitu sebagai komponen utama, dan di belakang TNI Polri ini juga teman-teman terdapat masyarakat sebagai kekuatan pendukung mereka. Kita akan masuk dalam poin pembahasan yang keempat teman-teman, yaitu pengaturan status, asas dan syarat warga negara teman-teman. Yang pertama itu status. Di sini teman-teman, menurut
Georgi Jenulik ada 4 status kewarganegaraan, teman-teman. Yang pertama itu adalah status positif, di mana di status positif ini warga negara diberikan hak untuk menuntut perlindungan, teman-teman, pada negaranya. Bahwa di sini masyarakat berhak menuntut hak dan kewajiban mereka kepada negara, teman-teman. Yaitu yang berikut, teman-teman, itu status negatif, di mana di sini, teman-teman, negara menjamin bahwa tidak boleh ada pencampuran tangan terhadap hak masyarakat. Bahwa di sini, teman-teman, negara tidak boleh mencampuri tentang hak dan kewajiban setiap warga negaranya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, yaitu status aktif, di mana di sini negara memberikan hak kepada warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan, teman-teman. Bukan hanya di sini, teman-teman, masyarakat bukan hanya untuk menuntut hak dan kewajiban, mereka juga ya bisa melibatkan diri mereka dalam pemerintahan, teman-teman. Dan yang keempat yaitu, teman-teman, status pasif. Nah, di sini ya, teman-teman, adanya naturalisasi ya keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Menurut Georgi ini tadi, teman-teman, kita telah jelaskan. Terus kita masuk yang ke berikut, yaitu asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, teman-teman. Di sini juga, teman-teman, dibagi dalam 4 bagian penting. Yang pertama itu adalah ius sanguinis. Maksud dari ius sanguinis yaitu, teman-teman, lasus atau keturunan, teman-teman. Yang dimaksud dari itu adalah asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, teman-teman. Misalnya, teman-teman, saya lahir di Indonesia, saya dilahirkan di Indonesia, berarti saya menjadi warga negara Indonesia, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, yaitu ius soli atau asas kelahiran. Maksud dari ius soli ini adalah asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara dan tempat dia lahir, teman-teman. Asas ini juga, teman-teman, tidak lari jauh dari asas ius sanguinis, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, kewarganegaraan tunggal. Jadi maksud dari asas ini yaitu asas ini yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang, teman-teman. Yang berikut, kewarganegaraan ganda atau terbatas. Maksud dari kewarganegaraan ganda terbatas ini, teman-teman, asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda baik anak-anak sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut, teman-teman. Maksudnya, teman-teman, asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda setiap orang anak sesuai dengan undang-undang yang terdapat dalam negara-negara yang dianuti tersebut. Terus yang terakhir, teman-teman, kita akan berbicara tentang syarat kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Terdapat 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, teman-teman, berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun sampai 10 tahun berturut-turut. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana. Yang keenam, tidak memperoleh kewarganegaraan, maka tidak menjadi keluarga negara berganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan kas negara. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini saja
penjelasan kita kali ini tentang harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.